Selamat malam. Eh, Kali ini saya akan mencoba membuat atau membaca data dari load cell ya. Jadi kemarin saya ada beli modul HX711 sudah datang dan saya mau coba. Ini saya sudah coba. Modul HX711 ini modul I2C ya. Ini modul I2C. Jadi dia cuma ada dua data, dua pin untuk data dan clock. Lalu inputannya ini VCC dari load cell diberikan dan ini beban yang dibaca. Jadi load cell itu dia merubah torsi atau tekanan menjadi nilai elektrikal yang bisa dibaca. Nah, bentuknya load cell seperti ini. Nah, ini dia. Ini load cell. Ini load cell dengan modul I2C HX711 nya ya. Ini paket ini. Ini juga paket. Harganya 74.100. Kalau load cellnya aja 48.000 atau 40.000. Nanti kalau bikin projectnya seperti ini, nanti dibikinkan dudukannya, dibikinkan posisi timbangannya ya. Jadi dudukan load cell sama untuk menaruh benda untuk ditimbangnya. Nah, ini seperti ini. Tapi saya tidak beli ini karena saya lihat ada yang lebih murah daripada ini ya. Kita beli timbangan aja, timbangan digital. Timbangan digital ini murah 27.500. Kalau tadi kan hampir 48.000 ya, hampir 50.000. Ini kita beli timbangan aja. Ini sudah ada timbangannya, sudah ada dudukannya, kan gampang. Tinggal kita beli modul HX711 nya aja. Modul HX711 kalau kita lihat sebentar. HX711 harga. Nah, ini dia. Modulnya murah ya, 12.000 lah. Ini modulnya aja. Ada yang 17.000, ada yang 12.000. Rata-rata sih ya di harga itulah 11-12.000. Jadi nanti beli timbangan aja, harga murah 27.500. Yang ini aja yang paling murah 27.500. Ada model putih, ada model merah. Ini bisa 5 kilo lagi bilangnya ya. Jadi cukup bisa buat kita coba. Nah, modul load cellnya ini. Kemudian data ini kita masukkan atau kita ambil dari load cell yang timbangan ya. Ini saya pakai timbangan ini, timbangan yang ada ini sama dalamnya load cell juga. Dalamnya load cell dan ada mainboardnya ini. Saya tidak buka. Kalau kita buka dalamnya seperti ini ya. Ini nanti nyambung ke load cell dia. Isinya persis seperti load cell. Ya load cell, memang isinya load cell. Nah, sambungan kabel dari load cell ini kita paralel. Kita paralel aja. Paralel dengan kabel keluar. Nanti nah, ini kabelnya masuk di Arduino. Ya seperti ini ya. Jadi nanti masuk ke Arduino ini. Ini kabelnya. Ini saya sudah bikin, sudah rekatkan supaya tidak rusak ya. Masuk sini. Jadi nanti masuk ke E plusnya. Di situ ada E plus juga di apa? Di timbangan ini ada E plusnya juga. Ini ada E plus ya. Nah, ini E plus masukkan di E plus. Ini E min masukkan di E min ya.
Jadi E plusnya kita masukkan di E plus, E min masukkan E min. Nah terus yang satunya S, kalau di timbangan tuh S dia, ini S plus kita masukkan di A plus ya, S min kita masukkan di A min. Cuma 4 ini aja, jadi yang 2 ini tidak terpakai. Ini mungkin untuk load cell yang 4 ya, yang seperti ini ya. Oh ini juga 4 aja dipakai, 2 yang tidak. Mungkin ada load cell tertentu yang pakai B min sama B plus ini, saya belum tahu. Oke. Nah untuk skate-nya seperti ini skate-nya ya. Skate-nya sih saya ambil dari contoh aja yang ada di ini, skate di internet sih saya ambil, terus saya rubah sedikit karena tadi modul HX711 ini I2C ya, dia cuma 2 data yang diperlukan. Yang satunya PCC sama ground. PCC ground kan kita udah tahu ya, sambungkan aja di PCC sama groundnya di Arduino. Nah yang datanya diperlukan ini D-out sama SCK. SCK ini serial clock ya. D-out-nya kita masukkan di pin 2, SCK nya di pin 3. Udah itu aja, 2 itu aja. Nah proses pembacaan atau skate-nya ini ya, ini library-nya saya pakai HX711 ADC. Sebenarnya ada library yang lain ya. Library yang lain itu ini HX711 Arduino library. Tapi yang ADC lebih mudah kayaknya, karena dia ada kalibrasinya. Nah ini ya, HX711 ADC ini kelasnya, ini objeknya. Dia panggil D-out-nya, SCK-nya, clock-nya. Kemudian ini calibration value. Ini calibration nanti kita coba ya untuk mendapatkan nilai ini, calibration value-nya. Kemudian serial begin, ini untuk kita baca serialnya kan, kita mau tahu kan datanya bagaimana ya, kita pakai serial begin. Kalau ini kita tidak perlu tahu, kita bukan untuk debugnya, ini dihapus saja bisa. Nah, terus load cell begin, ini yang tadi ya objeknya, ini bikin ini fungsinya ya, functionnya. Jadi udah begin inisial, baru dia start. Ini nilai startnya 2000, kemudian kita kasih true. Ini dari parameter functionnya ya, 2000, ini ya true. 2000 saya belum tahu nih apa 2000, tapi nilai awalnya dicontoh itu 2000. Nanti kita lihatlah berikutnya, kita kupas ini apa. Kemudian ini dia menulis di serial ya, memulai, keterangan aja lah memulai. Nah ini memanggil function getter timeout flag. Ini cuma untuk mengecek apakah kabel-kabel di HX711 ini udah sambung atau tidak. Kalau dia tidak sambung atau ada masalah, dia timeout keluar. Kalau dia tidak ada masalah, berarti udah sambung, maka dia masuk kalibrasi ya nih. Jadi call factor ini untuk ngeset supaya nilaian yang di load cellnya ini pas ya, timbangannya pas. Jadi dimasukkan calibration value-nya. Nah calibration value nanti saya tunjukkan bagaimana mendapatkan calibration value-nya. Oke, ini selesai. Nah loopingnya ini kan tadi setup ya. Loopingnya ini dia baca terus beban yang ada di load cell ini yang menimbulkan listrik masuk ke modul, dia baca. Jadi looping terus, dia baca terus. Kalau memang ada new data, jadi ada perubahan, new data ready ini, kalau ada perubahan update-nya ini dia tulis ya. Ini load cell get data, ambil data, dia tulis nilaiannya. Jadi nilaian I ini load cell disuruh ambil data, jadi ini function get data, masuk ke I kita tulis. Nah ini beratnya nanti, ini hasil timbangannya dalam gram ya, dalam gram. Kemudian kalau awal dia belum, kan timbangan awal kan harus di set 0 ya, jadi kita bisa set 0 karena ini kan ada bebannya berapa, kita enggak mau dengan beban ini 0. Nah, itu di set 0, itu namanya ditara.
ter. Nah, untuk ternya atau taranya atau teranya ya ini pakai panggil terno delay. Jadi terno delay dipanggil kalau dia ini ada perintah yang dimasukkan di serial. Kalau serialnya baca true, panggil terno delay-nya. Kalau sudah masuk di statusnya udah true, kita berarti teranya selesai ya. Ini tera sebenarnya, teranya selesai. Kalau bahasa Indonesia mungkin tera ya, di tera. Oke. Nah, ini yang ini dia serial read ini. Ini sebetulnya kalau kita bikin modul atau bikin alat gitu ya. Karena ini kan baca serial. Ini kita bikin aja pakai tombol bisa. Jadi kalau misalkan tombolnya dipencet itu ditera ulang. Itu bisa. Jadi ini bisa pakai tombol ini nanti. Jadi bukan read ya, tapi tombol aja, kondisi tombol. Oke. Nah, kembali tadi yang ini yang membuat atau membaca calibration value-nya ini dapat dari mana? Ini kita ambil dari ini aja, example. Example-nya HX711 ADC library ini ada calibration. Nah, ini kita ambil. Ini sudah ada sketch-nya untuk example ya. Untuk kalibrasinya. Nilaian ini tadi ya, HX711 DOT kita isi 2. Ini DOT-nya 2. Karena ini kan bawaan dari example kan nggak tahu pin berapa. Kita set dulu yang sesuai pin kita. Oke, terus ininya baud rate-nya kita rendahkan aja 960. Oke. Nah, ini tadi yang ini. Stabilizing time ini 2000. Ini saya nggak tahu dari mana dia dapat 2000. Precision right after power up can be improved by adding a few seconds of stabilizing time. Oh, untuk meningkatkan ketepatan ya, ketepatan itu bisa ditambahkan ini stabilizing time-nya 2000 ini mungkin 2 detik kali ya, supaya ketepatannya bisa lebih bagus. Mungkin 2000 ini sudah nilai yang kira-kira udah dipakai 2000 ya. Oke, ini example-nya untuk calibration kita jalankan aja dulu ya. Untuk jalankannya kita harus upload dulu di sini. Ini kita upload. Oke. Cek dulu ya, Arduino Uno COM4. Oke. Ini kita upload ya. Nanti kita upload, habis kita upload kita bisa baca kalibrasinya. Penjelasan kalibrasi ini ada di beberapa YouTube ya. Rekan-rekan bisa lihat lah kalau kurang paham. Di sana lebih lengkap. Oh sorry, uploadnya belum selesai, saya sudah klik serial monitor jadi error dia. Saya ulang. Nah udah, oke. Kita lihat serial monitornya 9600 baud. Oke, clear. Starting, kita tunggu. Oke, startup is complete. Ini dia minta T, data T ya, T ditekan atau masukkan nilai T, nanti dia akan tera ulang. Oke, nah ini udah masukkan. Taruh benda yang kita tahu beratnya. Ini kan si timbangan kan ada nilainya nih, bawaan dari alatnya ya. Oh ya, ini kalau kita sambungkan baterai yang dari timbangan dicabut ya, jangan dipasang. Kalau dipasang nanti dia konslet, karena kan dia masuk listrik dari sini juga. Itu ada baterai juga, nanti arusnya bentrok, bisa konslet, nanti yang rusak ininya mikrokontrol yang ada di sini ya. Nah, ini kita coba. Disuruh letakkan benda yang kita tahu beratnya. Ini kita taruh aja sini. Ini ketahuan nanti beratnya berapa. 101 gram. Oke. Nanti saya coba masukkan ininya ya. 101 gram. Nah, 101 gram. Ini kita masukkan di sini 101 gram. Kita send. Oke, masuk. 101. Nah, nanti dia dapat ini. Kalibrasi value set to 34729. Nah, ini kita masukkan nanti di sini. Yang di sketch yang satunya ya. Kita ingat 34729. Apakah mau disimpan di EEPROM datanya? Oke, simpan aja ya.
Jadi kita yes, itu ya 34729 masuk. Oke, 101 terus ya, 101 terus dia. Tadi nilai berapa? 34729. Oke. Nah, ini kembali ke yang tadi 34729. Ini kita masukkan 29. Tidak beda jauh ya. Yang dari saya sudah tera 34729. Ini kita upload skate yang untuk membaca load cellnya ini. Nah, ini udah kita upload dengan nilai calibration value yang baru ya. Itu bisa dikalibrasi lagi kalau mau, tapi kalau enggak ya udah sekali aja. Sudah jalan, kita lihat ini di com4-nya ya, com4-nya nilaiannya. Nah, memulai. Ntar, ini kita lihatnya di ujung di atas. Memulai startup selesai. Startup berarti dia sudah ini dia tadi startup selesai, dia sudah mengkalibrasi. Kita lihat nilainya 0 ya, 0 ya, 0 terus. Ini kita coba nyalakan ya, kita nyalakan. Nilainya yang di sini 0 juga. Tadi ini berapa? 101 ya, 101 gram. Kita timbang balik. Nah, di sini 101 ya. Nilainya 101. Terbaca 95, berarti ada selisih masih. Berarti tera yang tadi kurang pas ya. Oke, ini bisa ditera ulang. Kita kembalikan aja nilainya ya, 34548. Saya coba upload ulang dengan nilai 34548. Oke, ini udah, dan done uploading. Kita baca. Oke, kita timbang. Nah, 101. Berarti yang benar yang 34548 harusnya ya. Kira-kira begitu. Nanti bisa ditera ulang aja. Jadi dia baca 101, 102 ya, selisih 1 gram lah ini ya. Kebanyakan 101. Nah, ini nilai yang dibaca oleh si load cell ya, masuk. Nanti tujuannya project ini nilai 101 kita kalikan dengan harga. Jadi misalkan timbangan ini dipakai untuk menimbang laundry misalkan ya. Menimbang laundry harganya berapa? 1 kilo misalkan 5.000 misalkan. Nah, terus kalau di bawah 1 kilo berapa misalkan. Atau ini dipakai untuk timbangan sayur atau timun misalkan, atau yang lebih ringan lah, karena kan ini cuma 5 kilo. 10 gram berapa gitu, 1 onnya berapa, 100 gramnya berapa, misalkan 100 gramnya 3.000, nanti 100 gram kita kalikan 3.000. Nah, hasil kaliannya tadi kita print pakai printer yang kemarin thermal ya. Jadi itu jadi stroke. Timbangannya ada nilai, kita kasih perkaliannya atau harganya, langsung kita print pakai printer yang thermal kemarin. Oke. Sampai di sini dulu untuk yang ini, penggunaan atau membaca load cell dengan modul HX711-nya. Nanti besok saya coba hasilnya kita dapat, kita kalikan dengan harga, langsung kita print di stroke. Jadi seperti mesin timbangan yang ada stroke harganya, seperti yang di supermarket. Demikian dari saya, terima kasih sudah menonton. Ini kalau kita lihat dia berapa 5 ya, karena ininya mati. Ini otomatis mati untuk menghemat dayanya si alat ini. Ini kalau saya nyalakan lagi, ya ini kembali 0, nah dia kembali 0. Jadi ini ada fungsi untuk menghemat daya baterai. Dia bisa off dengan waktu tertentu kalau tidak diapakan, delay idle gitu ya, idle dia off. Nah ini si Cookmaster ini atau timbangan ini murah tapi cukup handal.
Dia juga ada tipe gram, ada os, ada satu lagi apa ini ya, LB. Ini cukup canggih ya, harganya murah, canggih. Daripada beli load cell sendiri, mending beli yang ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.